Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Kembali lagi dengan kami di channel Kultum Islami. Semoga bermanfaat bagi siapapun para pengunjung channel yang mulia ini. Baiklah, untuk pertemuan kali ini akan kita bahas apa definisi dari puasa itu sendiri dan kenapa dinamakan dengan bulan Ramadan. Yang pertama, dalam tafsir dalam Hasyiah Sawi, Imam Jalaluddin As-Suyuti menjelaskan bahwa makna siam sauman itu sendiri ai imsakan. Ini makna secara bahasa, artinya menahan ataupun tertahan, tahanan. Anil kalami, daripada berbicara, itu makna secara lughat, makna secara kamus. Sedangkan makna secara istilah, wa istilahan al-imsaku an syahwatil butni wal farji yawman kamilan min tulu'il fajri ila ghurubi syamsi biniyati taqarrubi ila Allah Ta'ala. Maknanya kurang lebih seperti ini. Definisi puasa pada istilah, artinya dalam syariat kita adalah menahan diri daripada dua syahwat, baik syahwat perut, syahwat batin perut, dan syahwat farji, syahwat konotasi kemaluan. Jadi syahwat kemaluan yauman kamilan, satu hari penuh. Kalau ada orang yang berpuasa setengah hari, itu tidak termasuk dalam puasa dalam definisi yang kita bacakan ini. Min tulu'il fajri, dari semenjak keluar fajar, ila ghurubi syamsi, hingga terbenam matahari, biniyati taqarrubi ilallah, jadi niat untuk berpuasa karena Allah Subhanahu wa Ta'ala dan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Dari definisi tersebut bisa kita ambil beberapa intisari. Yang pertama, ada orang-orang yang menahan diri dari syahwat batin, syahwat perut, artinya menahan lapar saja. Maka itu tidak akan termasuk dalam puasa. Kenapa? Karena syahwat daripada faraj ataupun kemaluan tidak ia tahan. Kalau kita ambil kesimpulan, komplikasinya adalah menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa. Kalau kita bagi hal-hal yang membatalkan puasa, itulah dua syahwat tadinya, syahwat perut dan syahwat kemaluan. Yang selanjutnya, satu hari penuh. Beda dengan Nabi Adam. Kalau Nabi Adam berpuasa dari awal bulan sampai akhir bulan, beliau baru berbuka. Sedangkan kita umat Muhammad, yauman kamilan, tidak termasuk lailah, malamnya tidak termasuk. Yang diutarakan di sini adalah min tulu'il fajri, dari terbitnya fajar, ila ghurubi syamsi. Kalau ada orang yang berpuasa malam, berarti itu tidak termasuk dalam puasa yang didefinisikan oleh syariat dalam agama kita. Sedangkan definisi puasa dalam perspektif Imam Ibnu Katsir, wa huwa al-imsaku 'anit ta'ami wasyarabi wal wiqa'i bi niyatin khalisatin lillahi azza wajalla. Di sini lebih spesifik. Imam Ibnu Katsir menjelaskan puasa itu sendiri menahan diri daripada makan dan daripada minum, wal wiqa'. Wiqa' kalau dalam penyampaian Imam Jalaluddin Suyuti tadi, yaitulah syahwat farji ataupun kemaluan. Biniyatin khalisatin, dengan niat yang bersih, yang putih bersih, lillahi ta'ala, kepada yang kita tuju kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau ada orang yang berpuasa karena ada alasan, baik itu mertuanya, baik itu jabatannya, pimpinannya, atasannya, baik itu istrinya, berarti di sini belum sempurna. Secara definisi Imam Ibnu Katsir, belum sempurna. Orang tersebut dikategorikan orang-orang yang berpuasa, hakikat berpuasa sesungguhnya. Yang selanjutnya, kenapa dinamakan dengan bulan Ramadan dan puasa itu diperintahkan dalam bulan Ramadan? Selanjutnya, yang mana bulan Ramadan itu dijadikan sebagai satu bulan yang dinamakan oleh umat Islam. Dalam kitab Imam Al-Mawardi, dalam kitab Al-Hawi Al-Kabir, beliau menyampaikan dalam jilid ketiga halaman 854, waqad rawa Anas bin Malik anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala innama sumiya Ramadan, dinamakan sesungguhnya dinamakan dengan bulan Ramadan li'annahu yarmidudz dzunub, karena disitulah akan dibakar semua dosa-dosa umat manusia.
Makna yarmiduz zunub, yahrikuha wa yadhhibu biha, dibakar dosa kita dalam bulan Ramadan, wa yadhhibu biha, dan dihilangkan dosa yang kita kerjakan setahun penuh dengan sebab datang bulan Ramadan. Dan bulan Ramadan itu kalau makna dasarnya, makna kamusnya itulah maknanya panas. Tidak jauh berbeda dengan penjelasan Imam Bujairimi dalam kitab Hasyiahnya, di mana beliau menyampaikan wa Ramadan li ramadiz zunub fihi, karena dibakar dosa kita di dalam bulan tersebut, li'annahu yarmiduz zunub ay yahrikuha. Artinya sama, pendapat Imam Bujairimi dan Imam Al-Mawaridi sama makna dari Ramadan itu sendiri, karena menghapus segala dosa yang kita miliki. Dan di sini hal yang paling penting di akhir, ibadah puasa Ramadanlah yang mampu mengekang seseorang, menjadikan pribadi yang baik. Kenapa? Dalam bulan Ramadan akan mampu mengendalikan hawa nafsu. Itu akan kita sampaikan dalam pertemuan berikutnya. Demikian yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat, dan maknailah bulan Ramadan dengan bulan Ramadan sesungguhnya. Mudah-mudahan bermanfaat. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.